Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya. Pula kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa diteguhkan hati kita di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam dan salam semoga tetap kami limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala, dan kita masih berada pada kitabul jinayah. Selanjutnya kali ini kita sampai pada kalimat Syekh rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang syurut wujubil qisas, dan syarat-syarat diwajibkannya qisas pada seorang yang membunuh. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan wa yustaratu fi wujubil qisas, dan disyaratkan diwajibkannya qisas pada seorang yang membunuh. Yang pertama adalah aunul qatil mukallafan, keberadaan seorang pembunuh tersebut adalah seorang yang mukallaf, seorang yang mukallaf. Kita tahu yang namanya mukallaf adalah seorang yang sudah baligh dan berakal. Seorang yang sudah baligh dan berakal, maka itu adalah syarat yang pertama. Kenapa? Ini adalah syarat, adalah syarat keumuman yang ada mukallaf. Syurut taklif, syarat pada beban syariat secara umum diberikan kepada orang yang mukallaf.
Dia seorang yang balik dan baligh dan dia berakal. Didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lalu, yaitu rufi'al qalamu an thalathin. Rufi'al qalamu an thalathin. Yang pertama adalah anistobi hatta yablugha. Bahwasanya qalam atau beban syariat itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama adalah seorang anak-anak hingga dia mencapai usia balik atau hingga dia balik. Sehingga kalimat ini memberikan keterangan semua hal yang terkait dengan kewajiban ataupun kedua hukum atas seorang muslim maupun muslimah. Poin yang pertama adalah keberadaan orang yang melakukannya telah mencapai usia balik atau telah mencapai usia mukallaf dan dia telah menjadi seorang yang balik maupun baligh. Kemudian adil majnun hatta yafiqa, juga dibebankan syariat itu kepada seorang yang tidak dibebankan kepada orang yang gila hingga dia sadar atau hingga dia sembuh dari gilanya. Masuk di dalam kalimat al-majnun, orang yang gila, masuk di dalamnya adalah orang yang mabuk. Orang yang mabuk akalnya tidak waras atau waras, tidak waras, tidak sehat akalnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka masuk di dalamnya adalah seorang yang mabuk. Seorang yang mabuk, ya, baik disebabkan minuman keras ataupun obat-obatan yang terlarang dari narkoba, kesemuanya adalah masuk di dalam keumuman bahwasanya dia adalah orang yang tidak waras atau orang gila yang tidak dibebani badannya syariat hingga dia sembuh dari kegilaannya. Demikian pula yang ketiga. Yang ketiga adalah anin naimi hatta yastayqila, dari seorang yang tidur hingga dia bangun dari tidurnya. Seorang yang tidur itu tidak dibebankan kepadanya kewajiban. Kenapa? Ataupun larangan-larangan. Karena dia tidak sadar dan dia tidak berada, akalnya tidak saat itu sedang tidak berada di alam nyata. Tidur. Masuk di dalamnya adalah orang yang pingsan, ya. Orang yang pingsan itu pun masuk di dalam bagian sebagai orang yang tidur hingga dia tersadar dari pingsannya, hingga dia bangun dari tidurnya. Jadi apapun yang dilakukan orang yang tidur, kadang kita mendapati orang tidak sadar tidur berjalan, ya, di luar kesadaran. Apapun yang dia lakukan ketika dia berjalan dalam kondisi tidur itu tidak dihukumi atas dirinya. Dia tidak berdosa dan tidak dihukumi. Hanya saja tentang masalah kaitannya dengan tanggung jawab, atau misalkan kalau terkait dengan masalah harta seseorang yang dirusak, maka dia tetap bertanggung jawab untuk menggantinya. Namun secara beban syar'i, ya, apakah dia berdosa atau tidak? Dia tidak berdosa karena semuanya dilakukan di luar kesadarannya. Plus, apakah orang yang tidur diwajibkan kepada sholat? Wajib tidak orang tidur sholat? Tidak. Makanya seorang yang tertidur atau ketiduran, misalkan sholat subuh, bangun kesiangan, ya karena sangat lelah, bangun jam 8 baru bangun. Apakah dia berdosa dengan sebab itu? Jawabannya tidak. Tidak berdosa. Hanya nanti kita lihat apakah karena memang ketidakmampuan dia untuk bangun di pagi hari pada saat subuh, ataukah diserang dengan sebab-sebab yang lain yang menjadikan sebab
dia terbangun di siang hari atau lepas dari waktu as-subuh. Hingga karena dia tidak dibebani syariat pada saat tidur, kapan kewajiban itu ditunaikan? Kapan kewajiban itu harus dilakukan? Apakah dia bebas begitu saja? Jawabannya tidak. Dia tidak bebas. Dia tetap harus melakukan kewajiban sholat subuh pada saat dia bangun. Maka kalimat yang tadi anitna ini hatta yastayqidha. Jadi seorang yang tidur hingga dia bangun. Kalau dia sudah bangun dari tidurnya, maka wajib bagi dia untuk menunaikan sholatnya tersebut. Jadi poin pertama yang harus dia lakukan tatkala dia bangun dari tidur adalah as-sholat. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang pingsan atau dipingsankan? Kenapa dipingsankan? Hendak operasi misalkan. Maka seyogianya kalau hendak operasi disuruh sholat terlebih dahulu kalau memang berada pada waktu sholat yang memungkinkan dijamak. Misalkan operasinya ba'da maghrib, sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian dijamak dengan isya baru dioperasi. Demikian, hal ini jelas bagi kita. Kenapa? Karena kalau sebelum dioperasi dia sudah masuk waktu maghrib misalkan, dia belum menjalankan kewajiban sholat maghrib, ya. Kemudian dioperasi, maka ini termasuk di dalam sebuah kelalaian. Meskipun nanti dia tetap terkena kewajiban untuk menunaikannya, tapi kelalaian memiliki hukum tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi qaulul qatil mukallafah, ya, keberadaan seorang yang membunuh itu adalah orang yang mukallaf, yaitu yang baligh dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Itu adalah syarat pertama dari diwajibkannya qisas atas dia. Yang kedua adalah wal maqtul ma'suman, dan orang yang dibunuh itu adalah seorang yang maksum. Maksum itu apa? Terjaga, terlindungi, ya, dihormati dan dalamnya. Keberadaan seorang yang dibunuh itu orang yang memang terjaga atau dilindungi darahnya. Berbeda halnya kalau yang dibunuh adalah memang halal darahnya, seperti tatkala berada di medan peperangan, ya. Seorang muslim membunuh muslim yang lain karena muslim yang lain membela keungkaran, misalkan, ini beda masalahnya, atau karena ditegakkannya hukum had atas dia, maka itu adalah hak. Pembunuhan yang dilakukan adalah hak, tidak ada kisos di dalamnya, bahkan sebuah hal yang wajib harus ditunaikan sebagai pelaksanaan dari hukum-hukum syar'i. Baik, keberadaan seorang itu adalah maksud. Yang namanya manusia itu ada muslim dan non-muslim. Apakah yang maksud itu yang terjaga darahnya hanya seorang muslim saja? Jawabannya tidak. Yang terjaga darahnya itu memang poin pertama adalah seorang muslim. Seorang muslim, al-muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Jadi antara satu muslim dengan yang muslim itu haram, ya. Apa darahnya, hartanya dan kehormatannya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diganggu, kehormatannya pun demikian harus dijaga. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah kafir zimmi. Seorang kafir zimmi. Zimmi artinya di dalam tanggungan. Di dalam tanggungan. Kafir tapi zimmi, di dalam tanggungan, dalam perlindungan. Sebagai contoh adalah orang-orang kafir, orang non-muslim yang tinggal di negara Islam. Mereka dilindungi selagi mereka tidak memusuhi kaum muslimin dan tidak memusuhi dengan permusuhan yang nyata. Mereka tetap dilindungi dan tidak boleh ditumpahkan darah mereka.
terlindungi. Maka dimanapun keberadaan seorang kafir, kalau dia masuk ke negara Islam, mereka aman. Mereka aman. Tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya aman tidak? Aman tidak? Tidak aman. Kalau mayoritas non-muslim sebuah daerah, sebuah negara, maka tidak aman atas kaum muslimin. Kehormatannya, darahnya, ya, hartanya dijarah, ya. Dijarah dan diganggu serta dirusak. Kalau bisa harus dihancurkan. Ini berbeda sekali dengan Islam yang melindungi orang-orang selain Islam kalau dia tidak melakukan permusuhan yang nyata. Sebab apa? Apa sebabnya? Kenapa kok Islam itu kalau ada orang kafir sekalipun menyembah berhala, sekalipun menyekutukan Allah, kenapa mereka tidak dibunuh sekalian? Kenapa? Supaya mereka tinggal bersama kaum muslimin, melihat ibadah kaum muslimin, bermuamalah dengan kaum muslimin dengan harapan mereka terkesan, tertarik dan masuk dalam Islam. Karena tujuannya Islam itu bukan membunuh umat manusia, tapi memberikan arahan mereka agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat mereka tidak memusuhi Islam, mereka tetap dijaga dan dipelihara. Seperti tawanan perang. Di dalam Islam dijadikan budak. Apakah itu menghinakan mereka? Bukan menghinakan. Kalau dianggap menghinakan, mereka dihinakan karena kekufuran mereka, karena kemungkaran mereka, karena pengingkaran mereka terhadap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat mereka terkesan dengan kehidupan kaum muslimin, ya, terkesan dengan majikannya, kemudian masuk Islam, maka Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan seorang budak yang sudah mukmin. Maka sejarah bisa dibilang di zaman modern, walaupun sudah sekian ratus tahun ya, zaman belakangan, Malik Faisal dari kerajaan Arab Saudi, beliau pada saat naik tahta mensedekahkan sebagian, tidak seluruh gaji beliau disedekahkan untuk membebaskan seluruh budak yang sudah mukmin di kerajaan Arab Saudi. Maka didapati kita sekarang mendapati ada orang Arab yang kulitnya hitam, ya. Itu asalnya mereka budak belia. Mereka adalah asalnya budak yang dibebaskan. Maka kemudian di antara mereka banyak yang berkulit hitam, ya. Asalnya memang bukan asli bangsa Arab. Baik. Kemudian selanjutnya yang langsung, ya, yang berjaga darahnya selain dari kafir zimmi adalah kafir al-mu'ahad. Kafir mu'ahad yaitu kafir yang berada di dalam perjanjian. Muslimin bermusuhan, asalnya bermusuhan dengan sekelompok kaum kafir atau sebuah bangsa sekalipun. Ya. Kemudian ada perjanjian gencatan senjata misalkan. Maka tatkala ada perjanjian semacam ini, ya, maka tidak boleh saling mengganggu. Ya, saling mengganggu. Kita sebagai muslim tidak boleh mengganggu mereka, baik darahnya, hartanya maupun kehormatan. Yang ada hanya muamalah adiyah, muamalah biasa, normal, ya. Tapi kalau mengganggu, mengambil hartanya atau bahkan membunuh, maka dihukumi dengan hukum Islam. Ya, dihukumi dengan hukum Islam. Tidak boleh mereka diganggu karena mereka kafir mu'ahad. Mereka di dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian yang ma'sum darahnya yang keempat adalah al-kafir al-musta'man. Seorang kafir yang diberikan keamanan atas mereka. Maksud, kalau tadi perjanjian, dalam perjanjian ini adalah kaitannya dengan sekelompok besar kaum kafirin, baik suku bangsa
atau bangsa sekalipun atau negara, kalau musta'man ini sifatnya individual. Misal seorang yang berdagang, orang kafir masuk ke negeri muslim yang dia melakukan perdagangan, yang jelas dia masuk, tidak mungkin masuk tanpa perizinan. Berarti masuk tatkala berada dalam sebuah negara, sudah bawa paspor, ya misalkan untuk tijarah, untuk berdagang dan yang lainnya, berarti kafir semacam ini statusnya adalah musta'man. Mereka diberi keamanan oleh negara. Mereka dalam jaminan negara, makanya kita tidak boleh mengganggu mereka. Contoh kayak para Quraisy, sekalipun mereka melakukan perbuatan mungkar, sekalipun, tapi mereka kafirnya kafir musta'man. Ya, kita tidak boleh mengganggu darah mereka hingga mereka benar-benar memusuhi kita dan pernah perusahaan yang nyata. Ini beda. Meskipun kita benci ya dengan tindakan mereka, namun mereka tidak boleh diganggu, baik darahnya ataupun hartanya ataupun kehormatan mereka. Itulah 3 jenis orang yang ma'sum, yang terjaga darahnya, ya, tidak boleh ditumpahkan. Yang poin yang pertama adalah seorang muslim. Poin yang kedua adalah orang kafir. Ya, yang ketiga poinnya adalah kafir. Hanya yang pertama, poin kedua ini yaitu kafir az-zimmi, orang kafir yang di dalam perlindungan, yaitu kaum kafirin yang tinggal di sebuah negara muslim, tinggal di sini menjadi penduduk. Misalkan kita negara Islam, di dalamnya ada orang-orang non-muslim, maka status mereka adalah kafir al-zimmi. Kemudian al-kafir al-mu'ahad, kafir yang ada di dalam perjanjian, yang semula ada permusuhan, misalkan dengan kaum muslimin, sebuah kabilah atau sebuah suku bangsa atau sebuah negara permusuhan dengan negara Islam. Tatkala ada perjanjian damai atau perjanjian gencatan senjata yang biasanya dilakukan, yang sering kita dengar, maka tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling mengganggu. Yang terakhir adalah al-kafir musta'man, orang kafir yang diberikan keamanan oleh negara. Baik. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Syarat yang berikutnya yaitu syarat diwajibkannya qisas atas seorang yang membunuh adalah mukafian lil jani bil Islam. Keberadaan seorang pembunuh dengan yang dibunuh ini satu derajat di dalam Islam, yaitu sama-sama muslim, sama-sama merdeka. Al-hur wal muslim al-hur, yang dibunuh muslim dan dia merdeka, yang membunuh muslim dan dia merdeka, ya, sama kedudukannya, sama di dalam Islam. Kalau seandainya yang membunuh muslim, yang dibunuh adalah seorang hamba sahaya, bagaimana? Seorang muslim dengan hamba sahaya, meskipun dia muslim sekalipun, muslim merdeka, kemudian yang ini muslim tapi dia seorang hamba sahaya, apakah halal darahnya? Atau apakah masuk dalam kriteria orang yang patut dikisos jika seseorang membunuh budak tersebut meskipun dia seorang muslim? Sama tidak kedudukannya? Sama. Dia budak seperti barang, ada nilainya, ada harganya, dibeli pun bisa, dibeli terus dibunuh, boleh? Budak seperti barang dagangan, seperti binatang ternak kedudukannya, bukan berarti di mereka binatang ternak, tidak. Bisa diperdagangkan, ya, bisa diperdagangkan.
Baik. Sama atau tidak sama? Dengan muslim merdeka. Ini muslim merdeka. Yang ini muslim budak. Yang muslim budak ini bisa diperdagangkan. Kalau yang merdeka boleh. Muslim yang merdeka boleh diperdagangkan, bisa dijual. Antum menyatukan dan tangkap jual. Bisa. Yang satu ini budak, antum punya budak dijual, bisa. Bisa. Sama atau tidak sama? Yang satu bisa dijual, yang satu tidak dijual. Yang sama kalau poinnya semacam ini. Di dalamnya ada khilaf. Di dalamnya ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidaklah dibunuh seorang muslim yang merdeka dengan sebab membunuh seorang hamba sahaya. Disebabkan seorang hamba sahaya ini tatakawwa, dia memiliki harga. Jadi harganya berapa dibayar. Bisa terbunuh bayar harganya. Ini alasan di antara alasan dari mazhab Hanabilah. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Dia harus dikisos. Orang yang membunuh seorang muslim, budak sekalipun, harus dikisos. Kenapa? Li'umumil adil. Dengan keumuman dalil dari Al-Quran yang memberikan keterangan kepada kita bahwasanya an-nafsa bin nafs, bahwasanya seorang yang membunuh sebuah jiwa maka dia harus dibunuh juga, dikisos. Dan ini adalah madhab, pendapat dari madhab Al-Zahiriyah. Ada pendapat dari pendapat Al-Zahiriyah. Allah Ta'ala yang rajih dalam pendapat ini bahwasanya seorang yang membunuh meskipun dia budak, kalau dia adalah seorang muslim budak itu, maka harus dikisos. Harus dikisos. Kenapa? Kesetaraan derajat dia sebagai seorang muslim. Baik. Dalam mazhab Al-Zahiriyah Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri. Baik. Kemudian di sini aja makanya mengatakan wa kafi alil jani fil Islam wa rizqi wal hurriyah fala yuqtalul muslimu bil kafir. Ada kedudukan yang sama di dalam Islam. Kemudian antara perbudakan dan merdeka harus sama-sama merdeka, ya, atau sama-sama budak, ya. Fala yuqtalul muslimu bil kafir. Dan seorang muslim tidak bisa dibunuh dengan sebab atau tidak bisa dikisos dengan sebab dia membunuh seorang yang kafir. Seorang muslim, apapun alasannya, sekalipun yang dibunuh adalah seorang kafir al-dhimmi atau kafir al-musta'man, apakah muslim ini patut untuk dikisos? Jawabannya tidak, sebab tidak setara. Kedudukan mereka tidak setara. Yang satu muslim, yang satu kafir, jelas. Yang satu beriman kepada Allah, yang satu orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Derajat seorang muslim lebih tinggi dibandingkan orang kafir. Sehingga tidak bisa dikisos. Tapi dihukum tidak? Dihukum. Hukumannya dengan didenda, bayar dia, membayar dia. Baik. Kemudian berikutnya, sini dikatakan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala walal hurru bil 'abdi. Tidak juga seorang yang merdeka kemudian membunuh seorang budak beliau. Kalimat tentang hal itu telah kita sampaikan. Iya, telah kita sampaikan. Adapun dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya la yuqtalu al-hur bi'abdin, bahwasanya tidaklah dibunuh seorang yang merdeka tatkala dia membunuh seorang hamba. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif yang
Al-Asqalani di dalam Talqis Al-Khabir dan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Adapun yang shawab yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang yang merdeka apabila dia membunuh seorang budak, maka syaratnya budaknya adalah muslim ya. Budak yang muslim maka dia harus dikisos. Kenapa? Dengan pengumuman dalil dari syariat. Dan yang memiliki pendapat hal ini bahwasanya seorang muslim itu tetap harus dibunuh jika membunuh seorang budak yang sudah beriman. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah dan kemudian dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Kemudian berikutnya wa alla yakuna walidan lil maqtul fa yuqtalul abawan bil waladi, dan keberadaan seorang yang membunuh, perhatikan ini ya, keberadaan seorang yang membunuh itu bukanlah orang tua dari orang yang dibunuh, bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan kakeknya ya, bukan pula neneknya misalkan. Seandainya seorang kakek membunuh seorang cucu, dibunuh tidak atas kalimat ini? Jawabannya tidak. Seorang ayah membunuh anaknya, dibunuh tidak? Jawabannya tidak dibunuh atas pendapat ini. Baik. Di sini Allah Taala mengatakan wa alla yakuna walidan lil maqtuli fala yuqtalu al abawan bil waladi, dan keberadaan seorang yang membunuh itu bukan orang tua dari orang yang dibunuh, maka tidaklah dibunuh kedua orang tua dengan sebab mereka membunuh anak-anaknya. Ini adalah salah satu pendapat di antara pendapat para ulama yang memberikan keterangan bahwasanya anta wa maluka li abi, di antara dalil yang digunakan oleh mereka adalah bahwasanya kamu dan hartamu adalah milik bapak. Sehingga kalimat ini membawa kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya seorang anak yang jika dibunuh oleh orang tuanya, maka orang tuanya tidak bisa dikisos. Juga dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya la yuqtalu walidun biwaladihi, dan tidaklah dibunuh ya, seorang orang tua dengan sebab dia membunuh anaknya. Ini kalimat tentang kalimat bahwasanya syarat syarat kisos ya, itu harus terpenuhi sebelum seorang yang membunuh itu dikisos ya. Jadi tidak sembarang dikisos. Kalau memang seorang itu telah memenuhi syarat bahwasanya dia melakukannya dengan akal sehat dan sengaja, maka barulah dia bisa dikisos ya. Baik. Selanjutnya sudah ada dulu insyaallah. Tidak.